Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Tumpal Manurung, salah satu dosen di program studi D3 Keperawatan Stikes Arjuna. Saya saat ini dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama, yaitu di tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam bentuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan gawat darurat. Itu yang terdapat pada semester 5. Deskripsi singkat mata kuliah ini menguraikan tentang pembelajaran proses gawat darurat sebagai landasan yang memberikan asuhan keperawatan secara holistik dan komprehensif melalui kegiatan pembelajaran. Adapun metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah dengan blended learning atau pembelajaran campuran dengan pendekatan atau penggabungan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau online melalui video ataupun Google Drive. Mata kuliah keperawatan darurat ini terdiri dari bobot SKS terdapat 3, yaitu 1 teori, 1 praktikum, dan juga 1 klinik. Itu terdapat di pada semester 5. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4 judul prodi, yaitu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, kemudian mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan pendekatan proses keperawatan. Nah, kemudian mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar, tentunya di bidang keperawatan, dan melakukan kerja tim kepada pasien. Nah, kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga maupun komunitas ataupun masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien. Nah, sebagai capaian pembelajaran mata kuliah terdapat juga 4, yaitu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keperawatan gawat darurat dan menerapkan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar secara profesional kepada klien. Nah, kemudian dapat melaksanakan asuhan keperawatan gawat darurat dan dapat menerapkan prosedur manajemen bencana. Nah, di kemampuan akhir tiap tahapan belajar itu ada sub CMK. Di mata kuliah ini terdapat sebanyak 14 sub CMK. Adapun bahan kajian untuk materi pembelajaran ini antara lain itu ada perspektif keperawatan gawat darurat, kemudian bagaimana konsep dan prinsip gawat darurat, kemudian konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar. Nah, yang keempat ada juga prinsip pertolongan korban, kemudian langkah-langkah penilaian korban atau triase, kemudian ada konsep pengkajian pada pasien gawat darurat, kemudian ada tentang sistem pelayanan gawat darurat, kemudian ada konsep dasar manajemen bencana, kemudian ada sistem penanggulangan bencana terpadu, kemudian materi pembelajaran lain itu ada konsep triase bencana, kemudian proses asuhan keperawatan gawat darurat, prosedur tindakan gawat darurat, serta yang terakhir ada praktika keperawatan gawat darurat. Nah, kemudian bentuk dan metode yang lain dari pembelajaran ini bentuknya ada, yaitu perkuliahan, praktikum, juga tutorial, kemudian ada responsi, kemudian ada seminar. Nah, teknik dan instrumen penilaian pada mata kuliah ini itu ada kriteria
performance assessment atau pedoman penskoran. Kemudian ada teknik penilaian, yaitu ada bentuk tes, ujian tulis, kuis, esai, pilihan ganda, UTS, dan UAS. Kemudian ada juga bentuk non-tes, yaitu ada ujian lisan, wawancara, makalah, presentase, bermain peran. Kemudian, bentuk penilaian itu dinilai secara 3 komponen. Yang pertama kepengetahuan, ya, pengetahuan. Ada ujian tulis, kuis, esai, pilihan ganda, UTS, dan UAS. Kemudian ada sikap mahasiswa. Kemudian di komponen keterampilan yaitu ujian praktek dan OSCE. Kemudian instrumen penilaian yaitu ada instrumen non-tes atau ada rubrik dan portofolio. Nah, di mata kuliah ini ada pengalaman ya belajar mahasiswa dalam bentuk tugas, yaitu ada beberapa tugas yang harus diselesaikan mahasiswa. Nah, diantaranya ada yang pertama menyusun makalah, meresume materi, kemudian membaca referensi terkait, mengembangkan kasus, studi kasus, kemudian menyusun analisis, dan juga harus bisa bermain peran. Nah, penilaian akhir, bobot penilaian itu ada di komponen penilaian, kuis sebanyak 5%, kemudian ujian lisan atau wawancara 5%, kemudian makalah atau penugasan 10%, persentase 10%, UTS ada 10%, UAS 10%, dan praktikum 5%. Itu semua nilai nanti totalnya, total persentase semua komponen. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas dengan mata kuliah keperawatan darurat dengan topik bantuan hidup dasar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, selamat siang adik-adik. Oke, sampai berjumpa kembali di mata kuliah keperawatan darurat yang sebelumnya kita sudah pernah masuk. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa dulu. Baik. Salah satu dari adik ada yang bisa bawakan doa? Baik, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat dengan kami di siang hari ini. Bapak, pada kalau belajar kami, buat belajar kami menjadi firman dari Tuhan siang hari. Terima kasih Bapak, amin. Baik, terima kasih. Doanya. Oke, untuk kehadiran, coba dicek apakah hadir semua. Tanya ada yang tidak hadir, mana sih, Pak? 3 orang yang tidak hadir, Pak. Lola, Reni, dan Lula mengikuti kegiatan PMK. Oke, baik ya, tentunya lengkap semua ya. Oke, nah sebelum pertemuan sebelumnya apa materi kita tadi? Konsep dasar dan prinsip gawat darurat. Oke, baik, konsep dasar ya dan prinsip keperawatan gawat darurat. Oke, itu ya untuk hari ini kita membawakan materi selanjutnya yaitu mengenai bantuan hidup dasar ya, atau dengan disebut dengan RJP atau ya istilahnya itu disebut dengan CPR ya, CPR ya, cardiopulmonary resuscitation. Nah, apapun tujuannya itu supaya kalian semua memahami bagaimana konsep memberikan bantuan hidup dasar yaitu dengan RJP pada pasien dalam keadaan gawat darurat. Itu hal yang kita bahas. Oke, nah kemudian, ini mata kuliah ini dan pertemuan ini dengan membahas materi bantuan hidup dasar atau RJP. Nanti di praktek juga ada kita buat simulasi mengenai ya bagaimana pemberian bantuan hidup dasar yaitu dengan resusitasi jantung paru atau cardiopulmonary resuscitation. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu untuk perkuliahan ini, maka kita masuk ke materi. Oke, jadi materi kita kali ini bantuan hidup dasar, konsep berbeda pada pasien gak ada insulinasi. Nah, naon sih? Kalau kita biasanya bahasa-bahasa kita sendiri, saya coba dulu bahasa biar cepat yang menarik ya. Benarnya sih apa sih? Ya, apa yang dimaksud dengan bantuan hidup dasar?
Nah, kalau saya katakan bantuan hidup rasa apa? Itu suatu usaha, ya, suatu usaha apa? Untuk mempertahankan apa? Kehidupan pada pasien dan ya, makanya dikenal dengan nama itu bantuan hidup dasar atau basic life support atau yang disingkat biasanya BLS, itu bantuan hidup dasar. Nah, kalau sudah di sarana kesehatan lain di rumah sakit itu sudah dikatakan dengan BHL atau bantuan hidup lanjut. Nah ini nanya belajar perawatan gawat darurat dengan keterbatasan ya, sumber daya, keterbatasan alat segala macam. Bagaimana menolong orang supaya bisa mempertahankan hidup? Oke, ini ya sedikit pengertian dari bantuan hidup dasar. Nah kemudian apa tujuannya? Nah, tujuannya itu ada mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya respirasi. Nah, tindakan pelakuan RJP atau bantuan hidup dasar berarti ada untuk memperbaiki dua sistem atau organ vital. Organ vital. Nah, kalau kita lihat ini, kira-kira organ vitalnya. Seseorang mengalami masalah sirkulasi, seseorang mengalami masalah dengan berhentinya respirasi, organ vital. Yang berisap? Pak? Oke, baik. Lagi respirasi? Organ vitalnya? Pak? Belum paham semuanya? Dari jantung. Oke, salah satu jantung. Berarti apa? Pada masa seseorang itu mengalami henti jantung dan henti nafas. Itu bermasalah sistemnya. Ya, jantung itu sistem sirkulasi. Kemudian paru-paru itu adalah sistem respirasi. Inilah yang kita kembalikan. Yang tidak bantu buat orang-orang yang mengalami masalah gawat darurat ataupun emergensi. Kemudian apa? Yang kedua, memberikan bantuan ya, bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi tadi. Ya. Sirkulasi itu apa? Udah sistem dari Pak. Kemudian ventilasi itu apa? Itu udah sirkulasi dari jantung, makanya itu paru, kemudian itu sistem ventilasi. Oke, nah apabila organ vital tadi jantung dan paru-paru sudah mengalami henti, makanya henti jantung dan nafas, makanya di saat itulah kita melakukan yang namanya resusitasi jantung paru-paru atau RJP atau kardiopulmonari resusitasi. Paham ya? Itu tujuannya. Nah, ini dia. Tadi sudah saya jelaskan dulu. Kapan harus dilakukan? Jika seseorang mengalami henti nafas. Henti nafas itu masalah apa saja? Boleh dia karena ya, boleh dia karena nah, kemudian stroke. Kemudian ada masalah atau penyebaran pada jalan nafas. Kemudian overdosis obat-obatan, bisa juga terjadi karena apa? Sesak listrik, MCI, kaum yang infak, kemudian tersambar petir atau koma akibat berbagai. Nah kemudian apa? Yang kedua, henti jantung. Nah kemudian apabila bantuan diberikan cukup cepat, nah ini dia. Jadi nyawa yang kita pertaruhkan, yang kita bantu. Jangan sampai ada keterlambatan. Kasihan. Itu namanya stimulan darurat. Waktu berharga, 1 detik pun waktu berharga. Nah, ini perhatikan. Apabila kita apabila terlambat, tidak terlambat 1 menit, kemungkinan kita memberikan bantuan itu, RJP itu, keselamatan mungkin apa? 90. Kemudian rasa 98 dari 100. Keterlambatan 1. Keterlambatan pemilik yang bisa diselamatkan itu mungkin 50 dari 100. Nah, apalagi lah
keterlambatannya sampai 10 menit. Bayangkan ada 100 orang cuma satu yang bisa kita. Berlama 2 menit, kemudian merasa 50 dari 100 orang. Kemudian 10 menit itu yang bisa kita bantu 1 dari 100 orang. Itu kalau kita terlambat memberikan apa? Nah, M-A-M-I ya, disingkat dengan mati. Nah, ternyata mati itu ada 2. Mati itu ada 2. Ada mati klinis. Nah, ada mati klinis. Pernah dengar? Lihat dengar di masyarakat mati suri? Oh, ternyata dia. Ini yang dikatakan mati klinis. Dan yang kedua ada mati biologis. Mati klinis apa? Tidak ditemukan adanya pernapasan dan jaringan. Yang mati klinis ini dikatakan bersifat reversibel atau dapat berubah. Ya, bisa dapat berubah. Nah, pasien korban mempunyai kesempatan waktu selama 4 sampai dengan 6 menit untuk dilakukan apa? Resusitasi. Ya, yang kedua ada mati biologis. Mati biologis. Nah, mati biologis itu sudah terjadi apa? Jika sudah terjadi kematian sel, dimulai terutama sel otak, bersifat irreversibel. Itu kebalikan dari tadi mati tidak bisa berubah lagi. Ya, dan biasa terjadi dalam waktu 8 sampai 10 menit dari henti jantung. Nanti kita terangkan ini bagaimana ciri-ciri dari mati klinis dan mati biologis. Nah, ini dia ciri-ciri mati. Nah, ada lebam mayat. Nah, muncul sekitar berapa? 20 sampai 30 setelah ke. Nah, darah akan bertumpul di mana? Di bagian yang paling dan terlihatlah seperti warna ungu atau sudah dia dalam keadaan sianosis. Nah, kaku mayat sudah ada kaku mayat, ya kan? Tidak boleh lagi sudah gerakan sudah. Pernah di rumah sakit pernah kemarin? Sudah pasti lihat ya, pasien-pasien orang yang apa? Pasien-pasien yang sudah meninggal. Nah, kaku itu terjadi pada anggota keras setelah kematian terjadi 1 sampai 23. Nah, kemudian cedera lainnya itu cedera bentuknya parah sehingga pasien dapat dipastikan kemudian berubah. Contoh, kepala dilepas, kepala dilepas dan diberi badan, coba dulu, atau kepala dilepas. Misalnya kecelakaan, jadi gilas kendaraan apa? Yang mustahil tidak ada kemungkinan dia untuk ini. Oke, bukan kira-kira mana. Nah, kemudian apa? Kuping pada orang mata di mata yang melebar. Reaksi dulu terhadap saya sudah tidak ada atau sudah tidak. Nah, jika Anda menemukan ya korban dengan ciri-ciri atas, tidak perlu lakukan RJP. Tidak ada kaku mayat lagi. Apa lagi? Tidak ada lubang mayat lagi. Apalagi pasiennya tidak kemungkinan dibelah lidah. Kepalanya sudah cedera, sudah putus segala macam, terpisah bagian di bagian badan. Tidak perlu lakukan RJP. Sisgom, dia sudah kembali. Sampai tidak perlu lagi. Ya, tidak lakukan RJP. Nah, jika saya menemukan pasien, sebenarnya jika saya menemukan pasien yang henti napas dan henti jantung, tidak menemukan tanda-tanda kematian yang tadi, saya sebutkan lebam mayat, apa tadi? Nah, jika tidak ditemukan itu, apa yang salah?
Apa? Mari menghidupkan orang mati. Mari menghidupkan orang mati dengan kata yang disebut dengan DRABC. DRABC, ya. Danger, response, away, waiting, situation. Nah, kita lihat situasi dan kondisi sebelum bertindak. Sadari, kita sadari apakah katakan hal yang mendapat orang dan nah ini jangan mendapat korban. Selamatkan dirimu sendiri baru kamu menyelamatkan orang. Kemudian respon. Respon. Kita berikan respon kepada korban. Kita berikan melalui rasa. Ya, kita berikan melalui rasa. Ya, ada yang dia EVB. Ya, oleh korban B dan respon. Nah ini dia. Kalau verbal B dan responsif. Nah, ngerti sampai sini? Ngerti kakak? Oke, berarti lagi. Nah, ayo kalau enggak, kalau korbannya saya subur, nah kalau enggak gimana? Korban tidak saya, kita minta tolong hubungi nomor MR yang berjanji, hubungi teman-teman semua supaya bisa membantu, ya kan? Ya setelah itu kemudian kita ke tahap. Nah, di RW ada teknik buka jalan napas dengan menggunakan head pinching lip atau jaw thrust manuver. Ya, head pinching lip atau jaw thrust manuver. Kemudian cross finger. Nah, kemudian memeriksa jalan napas. Nah, apakah ada sumbangan tidak asing maupun berbeda dengan menggunakan finger sweep. Diperiksa apakah ada jam segala macam biar itu dibersihkan. Oke, nanti sudah inilah tekniknya. Ini tekniknya head pinching lip. Ya kan? Ini kalau yang kita pelajari itu posisi ekstensi atau posisi tengah. Kemudian jaw thrust. Nah, ini teknik kedua. Tapi ini kedua terserah mana yang kamu bisa nanti kamu suka. Jaw thrust atau penarikan atau pendorongan mandibular. Oke, kemudian buka mulut korban dengan apa? Cross finger seperti kita tadi ya. Keluarkan benda asing dan perbaiki posisi lidah dengan manuver finger. Nah, kemudian ke breathing. Nah, memeriksa pernapasan. Breathing tadi kan ventilasi, memeriksa pernapasan. Ya, ada atau spontan atau tidak dengan melakukan listen. Ya, look, listen, and feel. Look, listen dan lihat pergerakan pengembangan dada. Kemudian dengar suara nafasnya atau hembusan nafas. Kemudian apalagi rasakan hembusan. Itu dikatakan dengan look, listen dan feel. Ini dia. Oke, ini silakan lihat dulu. Nanti kan kita ada simulasi di laboratorium. Jadi dulu kita saya sampaikan. Nanti simulasi dia dari waktu kita jadwal praktik. Nah, saat meniupkan nafas, kemudian korban perhatikan dadanya ya akan bergerak. Nah kita sudah berikan bantuan nafas. Kemudian lepaskan dan lakukan kembali. Look, listen dan tetap tadi ya. Look, listen dan rasakan emosi nafas. Berikan dua kali tadi kan pembingannya berikan. Nah, oke, posisinya begini ya. Lihat cara mengunci tangan, bisa perhatikan ya, begini. Nah, nanti selebihnya di praktikum kita praktekkan ya. Nah, posisi penekanan di mana dia? Dua jari di atas PX. Apa PX? Apa? Iya. Dua jari di atas prosesus
sifoides atau di ujung tulang ujung sternum ini. Dua jari di atas depan, ya. Peletakan tangan itu harus berada di sternum atau di ya dinding di sternum. Harus lurus. Oke, posisi 90 derajat. Ini seperti gambarannya ya. Nah, lakukan secara berulang setiap satu siklus gerakan ini kondisinya. Oke, paham? Lakukan secara berulang. Oke. Baik, sampai di sini ada boleh tengah. Ya, ini dulu makanya. Silakan dulu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya mau bertanya tentang posisi penekanan. Kan ada di situ dua jari ke arah atas dari ujung ke bawah, tulang pedang. Mau Ya. jelaskan secara lengkap. Oke, tadi sudah jelaskan. Ya, banyak penyebutan anatomi itu ini. Jadi sudah jelaskan kembali. Mungkin bentuknya apa tadi ada ya? Bentuknya apa tadi? Ya, posisi tulang pedang itu apa di mana? Posisi dibilang itu dua jari di atas yes. Ini tangannya meletakkan tangan kita di dinding sternum. Jangan keiga, boleh patah, luka organ dalam. Coba tanya ya. Posisi di atas PX, dua jari di atas PX. Pandai? Lagi? Ya. Oke. Mungkin, nah itu mungkin dulu yang apa yang saya sampaikan. Nah, saya minta dulu ada yang boleh merangkumkan itu pertemuan ini bisa. Baik Bapak, kesimpulan yang bisa saya rangkum dari pertemuan kita hari ini yaitu bantuan hidup dasar atau BHD dengan konsep RJP atau resusitasi jantung paru adalah langkah awal yang krusial dalam mengenai pasien gawat darurat yang mengalami henti jantung atau henti nafas. RJP dilakukan untuk mempertahankan aliran darah dan oksigen ke organ vital, terutama otak dan jantung, sampai bantuan medis lanjutan tersedia. Tindakan ini mencakup pengecekan kesadaran, memanggil bantuan, dan melakukan kompresi dada serta ventilasi secara tepat. Pelaksanaan RJP yang tepat dan benar dapat meningkatkan peluang hidup bagi pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. Oke, baik. Ya, terima kasih atas rangkumannya. Oke ya, sangat bagus rangkumannya tadi. Ya, teman kita. Nah, oke baik. Jadi mungkin untuk hari ini untuk materi tentang gawat darurat itu pertemuan ketiga. Nah, untuk tugas ada pembahasan juga cari nanti tentang kejadian-kejadian gawat darurat, kemudian boleh cari juga dari itu bagaimana video-video tentang nanti kita simulasikan dan praktikum kanan diri di laboratorium. Oke, nah untuk itu saya rasa semuanya paham apa yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk kuliah. Oke, itu semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Siap.